5 pesan Nabi Allah Khadir atau Khidir kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa, wahai Musa, khudh nafa'an wa kun basasan wa la tamshi min ghairi hajatin wabqi ala khati'atika ta'allam al-ilma lita'amala bih. Itu pesannya Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Wahai Musa, khudh nafa'an, ambillah kemanfaatan. Bisa jadi diartikan jadilah kamu orang yang berguna, orang yang bermanfaat kepada makhluk-makhluk lainnya. Jadi jangan sampai hidupmu di dunia ini tak berguna. Jadikan hidupmu itu hidup yang berguna, bermanfaat untuk orang lain, untuk makhluk-makhluk Allah, terutama kepada manusia. Ini juga yang disabdakan Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang berguna, bermanfaat untuk manusia lainnya. Jadi pesan Nabi Allah Khadir kepada Nabi Nabi Musa alaihissalam, mengambil kemanfaatan atau jadi orang yang berguna di dunia ini kepada orang lain. Lalu dari sisi apa kegunaan yang dimaksud? Yang kita bisa gunakan, yang kita bisa manfaatkan itu, sehingga orang lain bisa merasakan manfaatnya. Minimal kita ambil 3, saudara. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, harta. Yang kedua, kekuasaan atau kekuatan. Yang ketiga, ilmu. Maka gunakan kemanfaatan 3 hal ini, kata Rasulullah. Ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa orang yang memiliki harta, maka hendaklah dia manfaatkan hartanya itu. Dia sedekahkan hartanya itu dengan harta yang dimilikinya. Maka bersedekahlah dengan harta yang dimilikinya. Maka hartamu akan bisa berguna dan bermanfaat untuk orang lain manakala kau sedekahkan, kau salurkan. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Kemudian yang kedua, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Dan siapa orang yang diberikan atau memiliki kekuatan, dalam hal ini adalah kekuasaan, memiliki jabatan, maka gunakanlah jabatanmu itu agar bisa berguna dan bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Sedekahkan jabatanmu untuk manusia, sedekahkan kekuasaanmu untuk rakyat. Dikala kau diberikan kekuatan, di saat kau menjabat sesuatu, tanda tanganmu itu berharga dan mahal untuk membela agama Allah. Catat olehmu. Jika kau ingin menutup minuman keras, maka tanda tanganmu itu berharga di hadapan orang. Jika kau berkuasa, lakukan itu, maka Allah akan memberikan manfaat untukmu dan ridho kepadamu. Betul nggak? Kau jadi presiden, kau jadi gubernur, kau jadi camat, lurah, kau punya kekuasaan, manfaatkan kekuasaanmu itu agar bisa berguna untuk orang lain. Tanda tanganmu mahal dan diakui oleh banyak orang, berharga. Namun ketika engkau pensiun kelak, tidak lagi berlaku tanda tanganmu itu. Maka mumpung kau kesempatan diberi amanah oleh Allah, lakukan yang terbaik sehingga hidupmu berguna dan Allah ridho kepada kalian. Subhanallah. Saudara, jadi lakukan hal itu.
itu akan memberikan faedah kepada kita. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmih. Maka siapa orang yang diberikan ilmu, maka gunakan ilmunya untuk orang lain. Ajarkan mereka ilmu-ilmu Allah, kembangkan siar-siar Allah. Maka itu juga merupakan kemanfaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, maka ini pesan Nabi Allah Khadir alaihissalam kepada Nabi Allah Musa, jadilah kamu orang yang bermanfaat, berguna untuk orang lain, agar hidupmu bahagia dunia dan akhirat. Satu wasiatnya, tolong kita catat saudara ya, agar kita bisa berguna buat orang lain dan berguna untuk seluruhnya. Nah, kemudian yang kedua, pesan Nabi Allah Khadir alaihissalam kepada Musa, kun basasan, jadilah kamu sebagai manusia yang memiliki wajah berseri-seri, wajah yang bersahaja, wajah yang merangkul bukan memukul, wajah yang mengajak bukan mengejek. Tunjukkan wajahmu di hadapan manusia agar mereka paham bahwa Islam adalah agama rahmah, agama yang penuh kasih sayang. Tunjukkan wajahmu, wajah yang bersahaja, wajah merangkul bukan memukul, murah senyum kepada manusia. Tunjukkan di wajahmu, kata Nabi Allah Khadir alaihissalam. Coba lihat saudara, orang baru ngelihat wajah aja, kalau wajahnya ramah, kira-kira orang seneng gak Pak? Seneng ya. Tapi ada orang wajahnya ketekuk mulu, kira-kira gimana? Masya Allah, orang dekat juga ogah, ya, dia datang bubar tuh. Jadi di sini pesannya, jadilah wajahmu seperti wajah yang berseri-seri, menampakkan keramahan kepada orang lain. Itu pesannya. Tuh, begitu saudara. Ini juga menjadi pesan kita, ya, menjadi pesan kita. Makanya kalau kita punya wajah, jangan ditekuk saja saudara. Jangan ditekuk. Nah, nanti kita bicara tentang hal itu ya. Itu pesannya. Kun basasan, jadilah wajahmu wajah yang berseri-seri katanya. Dua. Lalu kemudian yang ketiga, wala tamshi min ghairi hajatin. Jangan kamu melangkahkan kakimu sebelum tujuannya jelas. Jadi kalau kamu udah ada tujuannya jelas, baru langkahkan. Kalau tujuannya nggak jelas, apalagi tujuannya diharamkan nama Allah, tinggalkan. Jadi kalau kita mau melangkah, saudara kudu jelas dulu. Mau kemana? Ke masjid, jelas, jalan. Mau kemana? Ke diskotik, nggak jelas nih, haram, tinggalkan. Begitu saudara. Jangan kau langkahkan kakimu sebelum tujuannya jelas. Masya Allah. Ya. Wala tamshi min ghairi hajatin. Kemudian wasiat yang keempat, wabki ala khati'atika, menangislah dirimu atas dosa-dosamu, atas kesalahanmu. Ini maksudnya, kalau kamu melakukan dosa, kau harus sedih dan menangis, serta kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau tertawa ketika engkau melakukan salah. Ketika engkau melakukan dosa, jangan kau gembira, kau harus menangis. Maka tangismu itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kau bertobat, beristighfar kepada Allah. Jadi tangis merupakan simbolisasi tobat ini, Pak. Jadi ketika kita berdosa, maka kita menangis dan segera kita bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya berdosa. Nangis. Air mata kita menjadi saksi atas dosa yang kita lakukan dan kita segera bertobat. Jangan cuma nangis doang, besok ada dosa dikerjain lagi. Ini nangis merupakan kekuatan, saudara. Jadi nangislah dirimu akan dosa yang kau lakukan. Itu wasiatnya Nabi Allah Khadir alaihissalam kepada Musa, suruh nangis. Nah, kemudian yang terakhir saudara, wasiat yang kelima adalah ta'allam al-ilma li ta'mala bih. Ta'allam al-ilma li ta'mala bih. Carilah ilmu dengan tujuan untuk mengamalkan ilmu yang kau cari. Jadi kalau kita cari ilmu, tujuannya untuk ngamalin, saudara. Jangan kita punya ilmu, kita kagak amalin. Itu salah.
Jadi cari ilmu, lalu kau niatkan untuk kau amalkan ilmumu itu, untuk kau lakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akan ridha dan sayang kepada apa yang kau cari. Ketika kau mencari ilmu-ilmu Allah, lalu kau gunakan untuk pengamalan, maka di situ Allah ridha. Jangan cuma nyari doang, tapi ngamalinnya enggak. Gitu saudara. Ya, ini 5 wasiat Nabi Allah Khadir alaihissalam kepada Nabi Musa. Maka ini menjadi alur pikir kita saudara, agar kita renungi wasiat ini. Ya, agar kita renungi kalau kita menjadi orang berguna di hadapan orang lain atas ridho Allah, tentu saja ini menjadi manfaat yang luar biasa. Malaikat-malaikat akan senang melihat kita karena kita manfaat di hadapan orang lain.